Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Dianti Fauzia, Prodi Manajemen dari Universitas Esa Unggul Bekasi. Definisi lingkungan organisasi. Organisasi berasal dari kata organon yang menurut bahasa Yunani berarti alat. Pengertian organisasi memiliki perbedaan dengan pengertian sebuah kelompok. Kata lingkungan memang mengandung konotasi yang berasal dari kata efferents, daerah sekeliling sekitar, tidak lain merujuk pada suatu konsep biologi. Lingkungan organisasi adalah semua elemen yang di dalam mampu atau di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagai atau keseluruhan suatu organisasi. Dan di sini ada faktor lingkungan yang mempengaruhi lingkungan organisasi. Yang pertama itu ada eksternal, yang kedua ada internal. Yang eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan ekonomi makro dan lingkungan ekonomi mikro. Lingkungan eksternal yaitu mempunyai peranan besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan manajer, proses, dan struktur organisasi, maka lingkungan eksternal penting untuk selalu dipantau atau dianalisis. Lingkungan internal, tempat manajer bekerja yang cukup, budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi. Lingkungan eksternal mikro khususnya bagi dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi dan juga mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan manajemen yang terdiri atas penyediaan para pesaing, langganan, lembaga perbankan, dan bukan bank yang lain sebagainya. Lingkungan eksternal makro umumnya adalah lingkungan yang mempunyai pengaruh tidak langsung yang dapat mempengaruhi dan berdampak pada suatu organisasi. Di sini ada unsur-unsur yang berpengaruh langsung terhadap organisasi. Yang pertama, para pesaing, yaitu pesaing yang dihadapi akan membantu organisasi mengetahui posisi persaingannya sehingga organisasi mampu mengoptimalkan operasionalnya sehingga organisasi dapat memahami arena sifat persaingan. Yang kedua yaitu para langganan. Situasi pasar dan langganan sangat mempengaruhi perusahaan dalam menyusun strategi. Untuk mengarah kegiatan-kegiatan pemasaran, perusahaan harus menganalisis profil langganan pada masa sekarang dan masa yang akan datang serta kondisi pasar. Yang ketiga yaitu pasar tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan mitra strategi perusahaan karena memiliki tenaga kerja yang terampil, perusahaan dapat melaksanakan aktivitasnya. Perusahaan dengan efisien yang mempunyai keunggulan dibandingkan dengan perusahaan lain. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengrekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang keempat ada lembaga keuangan. Untuk memperluas usahanya, perusahaan memerlukan adanya tambahan modal dari pihak lain, yaitu lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, perusahaan investasi, asuransi, atau pasar modal. Kelima yaitu para supplier. Untuk memproduksi barang dan jasa, perusahaan sangat memerlukan peran supplier, yaitu untuk menyediakan bahan baku, bahan penolong, energi, peralatan, dan input lain yang mendukung proses produksi. Yang selanjutnya ada lingkungan eksternal makro umumnya. Yang pertama ada kondisi ekonomi, tingkat inflasi, masalah pengangguran, tingkat pendapatan nasional. Yang kedua, kondisi politik dan hukum. Terdapatnya kestabilan politik dan kebijakan pemerintah yang sesuai dapat mengembangkan aktivitas organisasi. Yang ketiga yaitu kondisi sosial budaya. Para manajer perlu memperhatikan adanya perubahan sosial budaya masyarakat, khususnya pola dan tren pasar yang dituju. Yang keempat yaitu kondisi demografi, kebiasaan yang berlaku dalam karakteristik fisik dari populasi. Yang kelima yaitu teknologi, adalah satu faktor lingkungan umum yang paling dramatis atau paling cepat mengalami perubahan. Yang keenam itu ada globalisasi, salah satu faktor utama yang mempengaruhi organisasi bisnis, manajer dari perusahaan besar maupun kecil yang ada di dalam negeri. Selanjutnya ada lingkungan internal organisasi. Yang pertama yaitu pekerja atau karyawan.
Pekerja merupakan orang-orang yang bekerja di dalam lingkungan suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua yaitu Dewan Komisaris. Kepentingan para pemegang saham di mana Dewan Komisaris memantau kegiatan, mengawasi manajemen, serta memastikan kegiatan akan berjalan mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu memegang saham. Tanggung jawab pemegang saham didasarkan pada seberapa besar saham mereka terhadap perusahaan.